Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismul alam. Saya yakin teman-teman pernah dengar istilah ini, isim alam ini. Nah, pada video ini saya akan bahas pembagian-pembagiannya dan juga contoh-contohnya. Pertama, kita berangkat dari definisi dulu. Apa itu ismul alam? Di sini dikatakan isim alam adalah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan adalah isim yang menentukan, yang menyebut musamma terhadap yang dinamainya mutlaqan secara mutlak. Jadi gampangnya isim alam itu isim nama digunakan untuk menamai atau menyebut yang dinamainya secara mutlak. Makanya termasuk ma'rifah. Nah, karena sudah diketahui. Nah, di sini dibagi 3. Saya akan bahas dari 3 pembagian ini. Satu, dibagi menjadi syakhsi dan jinsi. Jadi isim alam syakhsi dan jinsi. Apa itu syakhsi? Gampangnya personal. Contohnya Zaidun. Zaid ini isim alam, nama orang kan? Nama yang digunakan untuk menyebut atau menentukan yang dinamainya. Tapi personal satu orang, syakhsi. Fatimah. Makkah, ini nama tempat ya kalau Makkah. Kalau Zaid, Fatimah nama orang. Yang kedua jinsi. Kalau jinsi bukan personal yang ditunjuk, tetapi jenisnya, ya, jenis yang ditunjuk. Contoh misalkan Usamah. Nah, ini bukan personal, bukan satu yang ditunjuk, tapi jenisnya. Sehingga di bawah jenis ini tentu saja banyak anggotanya. Nah, Usamah ini jenis singa. Jadi singa itu asad dalam bahasa Arab. Nah, punya banyak jenis. Salah satu jenisnya adalah Usamah. Apakah cuma satu singa? Enggak, banyak singa. Ya, banyak ekor, berapa ekor gitu. Nah, itu Usamah. Dan Thu'alah ini jenis rubah, binatang juga ya. Thu'alah ini jenis serigala. Nah, jadi Usamah, Thu'alah. Thu'alah ini adalah isim alam jinsi. Ya, bukan personal yang disebut, bukan satu, tapi jenisnya. Kemudian yang kedua dibagi atas ismun, kunyah, dan laqab. Ya, isim, kunyah, dan laqab. Apa itu isim? Nah, saya terjemahkan biar gampang. Nama asli isim. Contohnya Zaid. Kemudian Fatimah, Aisyah. Nah, ini namanya isim alam, isim ya, namanya. Nah, nama aslinya. Dan yang kedua kunyah, yaitu kunyah isim yang menggunakan abu ya atau ummu. Contohnya Abu Bakrin, Abu kan? Nah, Abu Bakrin ini isim alam kunyah ya, kunyah. Nah, kemudian Abu Omar atau Ummu Ali dan ummu yang lain ya, pokoknya yang ada ummu atau abu itu namanya kunyah. Dan yang ketiga dari pembagian yang kedua ini laqab. Laqab itu gelar, baik gelar baik ataupun gelar buruk ya. Gelar baik sanjungan ataupun gelar sebaliknya. Contoh Zainul Abidin ya, ay khairul abidin, sebaik-baik hamba ya, Zainul Abidin. Nah, ini gelar namanya laqab untuk seseorang. Atau battah bebek ya, burung air. Nah, ada orang yang digelari battah karena mungkin suaranya ya mirip bebek. Ada juga anfun naqah, hidung onta. Nah, ada orang yang diberikan gelar anfun naqah. Tentu ada cerita-cerita kenapa dinamai begini. Kemudian yang ketiga, isim alam juga dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Nah, kalau ini dari segi katanya ya, kata ya, kata nama itu. Ada mufrad berarti satu kata namanya. Kalau murakkab berarti lebih dari satu kata. Nah, mufrad ya, satu kata, contohnya Zaid, Ali, Hind. Nah, ini satu kata namanya mufrad. Kalau murakkab berarti tersusun ya, tersusun lebih dari satu kata ya. Nah, ini ada 3, ada idhafi, ada mazji, ada isnadi. Ada nama orang tarkibnya tarkib idhafi ya, murakkab idhafi. Contohnya Abdullah, ada kan nama. Pasti teman-teman juga mengenal atau pernah mendengar nama orang Abdullah. Siapa? Misalkan ayah Rasulullah Abdullah. Nah, ini namanya murakkab idhafi. Mudhaf, mudhafun ilaih. Abdu mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Dan yang kedua murakkab mazji. Ya, mazji. Mazjun itu menggabungkan. Dari 2 kata menjadi 1 kata. Membentuk 1 kata.
dan keluar dari makna masing-masing. Contoh hadra maut. Nah, ini isim alam murakkab mazji Hadramaut. Ya, apa Hadramaut? Nama daerah di Yaman. Ini mulanya dua kata, hadra dan maut. Tapi ketika bergabung begini, ini menggabung, mazji itu menggabung. Nah, ini sudah tidak terjemahkan lagi. Ya, apa ini Hadramaut? Enggak usah begitu. Ya udah, ini namanya daerah Hadramaut. Bukan datang kemudian mati, datang kematian, bukan itu. Dan Ba'labak. Ba'labak itu juga nama daerah di Syam. Nah, dari dua kata, Ba'la dan Bak. Ba'la dan Bak. Nah, kalau Ba'la, inilah apa banyak riwayatnya. Kenapa dinamai Ba'labak. Yang jelas ini sudah menjadi nama daerah. Dan Sibaweh, ini juga dari dua kata. Siba dan Weh. Tapi ini sudah membentuk satu kata, sudah menggabung ya. Murakkab mazji. Kemudian yang ketiga isnadi. Ya, teman-teman pernah belajar kan? Musnad ilaih. Ya, tarkib isnadi. Contohnya misalkan qama Zaidun. Ya, qama musnad Zaidun musnad ilaihi. Nah, kalau ada orang namanya qama Zaidun berarti dia menggunakan isim alam murakkab isnadi. Ada nggak? Nama orang namanya qama Zaidun. Tahu barokonah ruhu. Ya, barokonah ruhu. Sungainya menyala. Ya, barokonah ruhu. Ya, kalau ada orang dinamai begitu berarti namanya isim alam murakkab isnadi. Baik, silakan teman-teman yang belum paham tanyakan. Nanti seperti biasa saya akan jawab di kolom komentar jika saya tahu. Kalau tidak berarti tidak saya jawab. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, salah tulis, salah ucap dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.